untuk memberikan sanksi karena dia adalah salah satu pelaku extraordinary crime, misalnya begitu. Itu sebagai contoh ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian hak azazi manusia. HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak terlahir di dunia. Hak tersebut menyatu dalam diri seseorang tanpa mengenal bangsa, warna kulit, agama, afiliasi politik, dan lain-lain hal sebagainya. Menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Sementara itu di Indonesia ya, kita sebagai negara yang mendukung HAM gitu, telah pula meratifikasi ya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini dengan menerbitkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang ya, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang memiliki HAM tadi. HAM ada beberapa prinsip. Yang pertama universal, selanjutnya saling terikat, tidak terpisahkan, kesetaraan dan atau non diskriminasi, hak serta kewajiban negara ya. Kemudian tidak dapat diambil oleh siapapun. Nah, saat ini ya, HAM telah menjadi standar norma internasional untuk melindungi setiap manusia dari setiap tindakan baik secara politik, hukum maupun sosial yang melanggar hak seseorang. Acuan utama dalam hak asasi manusia adalah Deklarasi HAM. Dalam deklarasi itu terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib ya, dijamin oleh negara. Di antaranya adalah pertama, hak untuk hidup ya. Ini adalah hak setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan kebutuhan dasar. Lalu ada hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan dari perbudakan, hak atas rasa aman ya. Lalu ada hak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, ada hak perempuan, kemudian ada hak anak juga gitu ya. Nah, di Indonesia saat ini hak asasi manusia itu dimasukkan di dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen kedua ya di bab 10A pasal 28A. Kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak ya, yang melekat pada hakikatnya serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati oleh siapapun, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah, dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia. Itu adalah definisi HAM menurut Undang-Undang HAM Indonesia. Terkait HAM ya, dalam perkembangan sejarah tampak bahwa HAM memperoleh makna dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang juga, khususnya setelah terbentuk negara ya. Kenyataan
itu mengakibatkan munculnya kesadaran perlunya hak asasi manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya negara. Awalnya, persoalan HAM masih berkisar pada relasi antar manusia dan masyarakat yang membentuk negara. Dengan terhapusnya sistem feodal di Prancis dan Inggris, muncul negara yang diperintah secara sentralistik yang kekuasaannya melebihi negara pada abad pertengahan. Kewajiban etis mendorong manusia ke arah tujuan tertentu, yaitu humanisasi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Hal ini bukan hanya di bidang moral, melainkan juga di bidang hukum. Di bidang hukum, manusia melanjutkan humanisasi yang telah dimulai di bidang etika, karena humanisasi berdasarkan eksistensi manusia sebagai pribadi. Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi bertentangan dengan kewajiban etis, baik di bidang moral maupun di bidang hukum. Jadi setiap manusia harus diakui menurut martabatnya sebagai manusia. Lalu bagaimana perkembangan HAM? Nah, semenjak Perang Dingin yang ditandai runtuhnya salah satu negara adikuasa Uni Soviet, isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antar blok Barat dan blok Timur ke masalah baru, yakni masalah HAM, masalah lingkungan dan masalah liberalisasi atau liberalisme perdagangan. Negara RI sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari gelombang isu HAM yang melanda hampir semua negara, gitu ya. Jadi dulu ya, kekalahan blok Timur dengan melawan blok Barat ya, salah satunya terkait masalah HAM, gitu ya. Namun akhir-akhir ini ya, justru Barat ya memberikan pendidikan yang juga tidak baik ya ke hak-hak untuk mendapatkan rasa aman ya dari setiap hubungan internasional antar negara ya. Contohnya adanya perang Rusia Ukraina ya, di mana Barat bermain ya di balik Ukraina, begitu ya. Dan tujuan rencana bergabungnya Ukraina ke NATO, begitu, salah satu bentuk ya ancaman bagi negara-negara lain, begitu. Nah, ini juga sementara setiap negara ya bersama penduduk di dalamnya itu punya hak untuk mendapatkan rasa aman, gitu ya. Nah, ini juga menjadi diskursus yang perlu didalami oleh setiap pemerhati atau praktisi hukum juga, terutama praktisi hukum internasional. Kemudian sebenarnya masalah HAM bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena HAM sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Carta di Inggris tahun 1215. Bahkan jauh sebelum lahir Magna Carta di Inggris, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang HAM yang dikenal dengan Piagam Madinah pada tahun 622 yang memberikan jaminan perlindungan HAM bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Nah, HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi 3. Di antaranya hak azazi untuk hidup, hak azazi untuk kebebasan itu tadi, kemudian hak ya untuk mencari kebahagiaan. Jadi 3 esensi HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah. Hak untuk hidup ya, pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh ya, kecuali apabila pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi hak untuk hidup itu sudah diatur juga di dalam Piagam Madinah ya, yang di dalam Piagam Madinah itu juga mengatur klausul-klausul ya tentang hak untuk hidup di dalam pasal-pasal dalam piagam itu. Kemudian hak untuk mendapatkan kebebasan. Dalam konteks ini,
Kebebasan dapat dibagi menjadi 4 kategori, di antaranya kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Lalu hak untuk mencari kebahagiaan. Dalam Piagam Madinah diletakkan nama Allah Subhanahu wa taala pada posisi paling atas. Makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi, tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin, gitu ya. Berikutnya, macam-macam hak azazi manusia, ya. Pertama, ada hak azazi pribadi, ya, diantaranya hak, ya, untuk memeluk agama, hak untuk beribadah, hak menyatakan pendapat, ya, hak kebebasan berorganisasi atau hak untuk berpartai politik, ya, itu juga hak azazi pribadi, ya. Kemudian ada hak azazi ekonomi, meliputi kebebasan memiliki sesuatu, kemudian membeli atau menjual sesuatu, ya, mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Namun meski begitu, ya, meskipun kita ada hak azazi dalam bidang ekonomi untuk memiliki sesuatu, membeli sesuatu, menjual sesuatu, juga tidak pula serta-merta melanggar aturan hukum juga, ya. Jadi narkoba misalnya, ya, itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Jadi ada hak, ya, yang juga bertanggung jawab, ya. Ya, dia harus tunduk juga terhadap peraturan perundang-undangan, gitu. Membeli sesuatu dari hasil kejahatan itu dilarang, ya, misalnya penggelapan begitu, ya, ya, atau menjual sesuatu, ya, yang punya hak orang lain, ya. Misal kita pinjam motor, terus motor itu jual, kita punya hak azazi ekonomi untuk menjual, tapi tidak boleh juga serta-merta melanggar peraturan perundang-undangan, ya, yang sudah memproteksi hak-hak kita agar tidak berbenturan dengan hak-hak orang lain, gitu. Kemudian ada hak persamaan hukum, meliputi hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan, ya. Kemudian ada hak azazi politik, tadi saya contohkan hak warga negara untuk bisa ikut dalam perpolitikan nasional, pusat maupun daerah, ya, untuk bisa menjadi kepala daerah misalnya, anggota DPR misalnya, ya, atau sebagai jabatan-jabatan pemerintahan, ya. Setiap ASN atau PNS itu berhak untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, ya, namun dengan melalui proses yang terukur, ya, dalam sistem pemerintahan. Kita pemilih dalam suatu kegiatan politik, ya, baik pilpres, pileg, ya, pilkada, punya hak politik juga untuk memilih, punya kebebasan untuk memilih, ya. Namun tidak pula boleh mentang-mentang ada hak untuk memilih juga melanggar hukum, ya. Misalnya transaksi politik, ya. Jadi kalau milih itu pakai money politik itu dilarang begitu. Kemudian anak-anak di bawah umur, ya, itu juga dilarang ikut dalam proses pemilu maupun pilkada, gitu, ya. Lalu hak azazi sosial dan kebudayaan, ya. Jadi terkait hal ini mungkin hak kita untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, gitu, ya, dalam rangka salah satu bentuk, ya, support system terhadap kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian hak azazi perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, ini juga menjadi hak setiap warga negara, ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada konflik hukum, ya, entah kita yang dilaporkan atau melaporkan dalam hukum pidana
entah kita yang menggugat atau yang digugat dalam hukum perdata, gitu ya, kita semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama, gitu ya. Kemudian landasan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ini diatur dalam beberapa perundangan berikut ya, atau sumber-sumber hukumnya ya. Pertama, diatur ya di dalam Pancasila kita ya, lima sila dalam Pancasila ya. Itu menjadi alasan fundamental ya perlunya hak asasi manusia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, nanti bisa dibuka ini di pasal-pasal berapa saja. Kemudian ada Undang-Undang tentang HAM 39 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu ada juga peraturan hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia, Undang-Undang 5 tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, atau Undang-Undang 8 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian deklarasi tahun 1948 yaitu deklarasi HAM gitu. Kemudian instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Dalam kehidupan, seringkali orang meneriakkan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, sering pula orang salah memahami bahwa demi melindungi haknya, seseorang beranggapan bahwa dirinya dapat melanggar hak orang lain dengan sengaja. Disinilah diperlukan peraturan untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat yang demokratis perlu mengedepankan kepentingan bersama. Karena itu seseorang warga negara yang demokratis tidak akan memaksa kehendaknya secara berlebihan sembari mengabaikan hak sesamanya. Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi segala sesuatunya berdasarkan atas hukum. Jadi kita bukan negara maksat atau negara kekuasaan, tetapi Indonesia adalah negara hukum atau disebut juga dengan Rechtsstaat. Kemudian instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Untuk mengatur pelaksanaan HAM butuh aturan dan instrumen pendukung. Maka PBB membuat seperangkat instrumen ya pelaksanaan penegakan, penghormatan, dan pemajuan HAM sebagai acuan dari setiap negara. The International Bill of Rights atau Undang-Undang Internasional HAM terdiri dari pertama, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusianya itu sendiri. Kemudian yang kedua, Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya ya. Kemudian yang ketiga ada Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik ya. Kemudian ada Protokol Opsional Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Protokol Opsional kedua Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik untuk penghapusan hukuman mati ya. Konvenan-konvenan atau konvensi ini prinsipnya adalah ada pertemuan-pertemuan internasional lah begitu ya, kemudian menelurkan atau output dari pertemuan internasional itu adalah adanya semacam kesepakatan internasional ya, baik itu di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya ya, yang berkaitan dengan hak-hak baik sipil, politik ya, intinya tentang hak asasi manusia gitu ya. Nah itu di secara internasional banyak sekali ya, deklarasi-deklarasi, konvensi, konvenan gitu ya, traktat juga mungkin bisa ya,
yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan, perlindungan hak asasi manusia juga dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa instrumen hukum HAM sebagai berikut. Pertama, ada hukum kebiasaan. Adalah praktek hukum yang diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, antara lain larangan pembantaian massal, larangan perbudakan, kemudian perdagangan manusia dan lain sebagainya. Kemudian ada Piagam PBB. Ketentuan mengenai HAM dalam Piagam PBB misalnya terdapat dalam ketentuan pasal 1, pasal 55 dan pasal 56 ya. Ini bisa di searching di Google ya. Piagam PBB ini tentang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga ada The International Bill of Human Rights. Sementara instrumen HAM di Indonesia ya, antara lain itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu ada TAP MPR nomor 17 tahun 1998, kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Mekanisme hak asasi manusia secara nasional meliputi beberapa hal. Satu, adanya peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM agar mendapat kepastian hukum. Ya. Jadi HAM itu memang ada sejak manusia itu lahir, tapi butuh aturan-aturan atau regulasi yang dibuat secara positif